firman-Ku saudara sampai saat ini. Tetap nikmati berkat Tuhan dimanapun ada saudara menyaksikan tayangan video ini. Kita membuka pintu rumah kita, kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan bekerja. Kerja buat Tuhan selalu manis. Shalom Aleluya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang saat ini sedang menyaksikan online, yang ada di rumah. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih baik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat Tuhan menjadi wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati berdoa
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara melihat kalau kita di sini menggunakan kebaya atau belangkon, karena di tanggal 21 kita merayakan hari Kartini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah oleh kebangkitan. Kami boleh dibebaskan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Kau mengurapi, Kau memberkati setiap rupiah yang kami berikan kepadamu Tuhan. Tahirkan ya Bapa, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami
Kami siap memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang setia, sebab Engkau Bapa yang mulia. Maka dari itulah Tuhan kami tenang bersama-Mu.
kasih Tuhan, Allah yang baik. Kami sudah boleh memuji Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, kami memohon Engkau menjamah, mengurapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami dengar, kami mengerti. Setiap umat-Mu ya Tuhan yang sedang ibadah di rumah, dicamah, dipersiapkan hatinya, supaya menjadi tanah yang baik, tanah yang subur untuk menerima kebenaran firman, sehingga firman itu bertumbuh, dan seluruh jemaat-Mu dan semua orang yang mendengar khotbah ini boleh melakukan firman dan diberkati. Berkati hamba-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sembunyikan di balik kayu salib agar tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga setiap kata yang keluar boleh menasehati kami, menegur kami, dan firman-Mu Tuhan betul-betul menjadi berkat buat kami, dan kami siap melakukan firman-Mu. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat, patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus Tuhan, dan kami mudah kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kembali kita boleh belajar mendengarkan firman dan melakukan firman. Hari ini kita kembali akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Tuhan membawa kemenangan. Dan biarlah saudara dan kita semua yang sedang mendengarkan khotbah pada saat ini boleh benar-benar diberkati Tuhan. Boleh benar-benar mengalami perubahan dalam hidup. Dipulihkan kehidupannya, dipulihkan keluarganya, dipulihkan pekerjaan usaha, dipulihkan keuangan, dipulihkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dipulihkan di dalam pelayanan. Itu sebabnya saudara, supaya kita boleh mengalami, menerima semua kebaikan Tuhan, kemenangan dari Tuhan, maka saya mengajak kita semua untuk mengambil satu keputusan, mengambil komitmen. Apa itu? Berubah. Mengalami perubahan. Yesus sudah bangkit dan merubah keadaan. Itu sebabnya saudara dan saya harus mengalami perubahan supaya boleh diberkati Tuhan, supaya bisa mendapatkan berkat Tuhan. Itu sebabnya kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau melihat, belajar dari sebuah kisah di mana seseorang mengalami perubahan karena berjumpa dengan Tuhan. Saya mau beritahu, kekristenan adalah perjalanan perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan seharusnya mengalami perubahan. Itu sebabnya kita mau belajar. Khotbah hari ini saya beri judul mengalami perubahan. Ayo sama-sama lihat kanan kiri yang ada di rumah, katakan berubah. Kita harus mengalami perubahan. Baik, sama-sama kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara di rumah, mari siapkan Alkitab saudara. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Khotbah hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Khotbah hari ini judulnya mengalami perubahan hidup.
diambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada waktu itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, kisah ini adalah kisah tentang perubahan Bartimeus, orang yang buta, yang setiap hari meminta-minta, akhirnya bukan saja diselamatkan, bukan saja mendapatkan mukjizat dari Tuhan, tapi hidupnya mengalami perubahan. Itu sebabnya kita mau belajar. Kalau Bartimeus sudah diberkati Tuhan, Bartimeus bisa mendapatkan mukjizat dari orang buta sehingga dapat melihat kembali. Bukan hanya melihat, tetapi kata Yesus, imanmu telah menyelamatkan. Ada dua yang diterima, keselamatan dan bagian kesembuhan mukjizat hanya bonus, saudara. Itu sebabnya saudara kita mau belajar bagaimana caranya. Dari kisah ini kita juga mengalami perubahan hidup seperti yang dialami oleh Bartimeus orang buta itu. Saudara, kita mau lihat dulu kisahnya. Dikatakan dalam nas Alkitab ini bahwa Bartimeus orang buta yang setiap hari duduk di pinggir jalan dan kerjaannya meminta-minta, saudara. Belas kasih orang setiap hari diharapkan untuk boleh memberikan sedekah, memberikan uang receh. Setiap hari Bartimeus buta duduk minta-minta. Tetapi dia tidak ingin hidupnya seperti itu. Sekalipun dia buta, dia bisa mendengar bahwa ada satu pribadi, ada satu orang yang bernama Yesus orang Nazaret, yang dia dengar punya kuasa, bisa membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Itu sebabnya Bartimeus dalam kebutaannya gak bisa melihat, tidak tahu siapa Yesus, tapi dia mendengar bahwa ada Yesus, orang yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Itu sebabnya dia tidak mau selamanya buta. Dia punya kerinduan untuk sembuh. Bartimeus punya keinginan untuk bisa melihat. Itu sebabnya, saudara, yang pertama yang Bartimeus lakukan untuk mendapatkan kemenangan, mengalami perubahan hidup, dan ini juga yang harus kita lakukan. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan khotbah ini, yang sedang ibadah di rumah,
untuk mengalami perubahan hidup, yang pertama saudara yang harus kita lakukan, harus punya kerinduan untuk berubah. Kerinduan, punya keinginan. Orang yang tidak punya kerinduan, tidak punya keinginan, dia tidak akan mendapat apa-apa, saudara. Jadi dibutuhkan kerinduan yang berasal dari hidup kita, dari dalam diri kita, untuk kita punya keinginan dijamah, diberkati, diberi mujizat, diberi kemenangan. Yang pertama adalah punya kerinduan mengalami perubahan hidup. Punya kerinduan, saudara. Ayo saudaraku, punya kerinduan, punya keinginan, punya cita-cita, punya mimpi, saudara. Ayo, kita harus punya kerinduan, punya keinginan. Kalau tidak punya keinginan, tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu. Semua berawal dari sebuah keinginan, kerinduan. Dari mimpi menjadi kenyataan, dari kerinduan menjadi kenyataan. Bahwa Bartimius yang buta punya kerinduan untuk disembuhkan. Dan ketika dia mendengar ada orang berbondong-bondong, dia tahu ada Yesus, maka dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Sekalipun dia tidak melihat, tetapi dia melakukan hal yang benar untuk punya kerinduan ketemu dengan Yesus dan mengalami perubahan dalam hidupnya. Ini yang pertama, harus punya kerinduan. Saudaraku, saya mengajak kita semua, seluruh umat yang percaya, jangan pernah takut bermimpi bersama dengan Tuhan. Kita punya iman, harus punya mimpi yang besar. Tapi mimpi yang besar, keinginan yang besar, kerinduan yang besar harus diimbangi dengan sesuatu yang besar. Kita mengerjakan yang besar, melakukan yang lebih dari sekedar biasa-biasa, maka hasilnya akan besar. Think big, do big, get big. Itu yang pertama, ya, punya kerinduan. Ayo saja kita semua punya kerinduan. Masing-masing kita bergairah punya kerinduan. Jangan ada bilang, hidupku sudah seperti ini, tidak mungkin berubah. Saudara mungkin putus asa, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi jalan keluar. Saya mau beritahu, masih ada jalan keluar, masih ada berkat, masih ada mujizat bagi orang yang percaya. Itu sebabnya harus punya kerinduan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan supaya mengalami perubahan hidup, dari bacaan kita, dari naskah Alkitab yang kita baca, kita melihat ketika Bartimius mendengar ada Yesus lewat dengan berbondong-bondong orang, sekalipun dia tidak bisa melihat, dia mendengar ada Yesus orang Nazaret, maka dia lakukan yang kedua. Dia langsung berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, dia nggak melihat, dia hanya mendengar. Bisa saja dia salah waktu berteriak, pandangannya tidak kepada Yesus, tapi tidak menjadi masalah. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang kedua saya mau beritahu, supaya saudara dan saya seperti Bartimius mengalami perubahan hidup, tidak menyanyiakan kesempatan. Yang kedua, untuk mengalami perubahan hidup, saudara harus pandai-pandai untuk boleh melakukan yang baik ketika ada kesempatan. Mungkin saja Bartimius tidak akan pernah ketemu lagi, tidak akan mendengar lagi tentang Yesus. Maka begitu dia mendengar ada Yesus yang lewat, dia tidak sia-siakan kesempatan. Langsung dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengan satu kerinduan, dia tidak menyanyikan kesempatan dengan harapan Tuhan Yesus mendengar teriakannya. Karena dia tidak tahu Yesus mau lihat gak lihat. Yang diharapkan supaya Yesus mendengar dan meresponi teriakannya. Saudara, kalau ingin mengalami perubahan hidup, ayo gunakan waktu yang baik. Jangan sia-siakan kesempatan.
Begitu ada kesempatan kita ambil. Kita lakukan yang baik, kita lakukan yang benar. Kita buat perencanaan. Ada kesempatan kita buat perencanaan. Saudara, hari-hari ini saudara, orang tidak bisa ibadah, tidak bisa bertatap muka. Tapi sebenarnya ada kesempatan yang bisa kita ambil. Kita punya banyak waktu untuk belajar firman, sampaikan firman kepada jemaat. Dengan teknologi yang canggih, dengan segala cara teknologi kita gunakan untuk menjangkau jemaat. Dan saya gunakan saudara sebagai gembala, tim pengembalaan, pengurus untuk mengunjungi jemaat, melihat keadaan jemaat. Kesempatan saudara, gunakan yang baik. Mumpung kita tidak bisa keluar, ada pembatasan untuk kita bergerak bebas. Kita punya waktu, banyak waktu untuk bergaul sama Tuhan, banyak waktu menggali firman, banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, banyak waktu untuk angkat telepon, kemudian komunikasi dengan jemaat, dengan pengurus. Ada satu hubungan yang dibangun. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan kesempatan begitu saja saudara. Karena sesuatu yang tidak baik menurut pandangan orang bisa baik karena kita bersama dengan Tuhan. Gunakan kesempatan. Gunakan kesempatan. Kita tidak tahu sampai kapan. Ayo, kita punya banyak waktu untuk bergaul sama Tuhan. Bartimius dia tidak lagi membuang kesempatan itu. Begitu ada kesempatan, karena dia pikir kesempatan baik tidak datang dua kali. Begitu kan yang kita tahu. Bartimius lakukan itu. Begitu dia dengar ada Yesus, dia gunakan kesempatan. Ini kesempatan yang baik. Kapan lagi? Sekarang waktunya. Maka dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak tahu saudaraku, apakah Yesus itu sedang berdiri, sedang berjalan, kemudian sedang melihat dia, mendengar atau tidak. Dia nggak lihat. Kemudian saudara tahu, ketika dia berteriak, Yesus anak Daud kasihlah aku, orang menegurnya. Murid-murid Yesus menegur dia, suruh diam. Bartimius ditegur, jangan berisik, diam. Tapi disinilah saudaraku yang kita bisa pelajari dari Bartimius. Semakin dia dilarang, dia tidak membuat kesempatan itu berhenti. Kerinduannya untuk menerima bagaimana Tuhan menjamah, memberkati, bahkan kesempatan dilakukan tidak mau dia sia-siakan. Justru saat dia ditegur, dia diperintahkan diam. Dikatakan, kalau kita baca, dia semakin berteriak, semakin keras. Yesus, kasihanilah aku. Semakin dilarang, dia semakin berteriak. Artinya apa? Yang ketiga, supaya kita mengalami perubahan hidup, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah. Orang yang kalah, orang yang gagal bukan berarti tidak bisa, bukan tidak punya apa-apa, tapi karena menyerah. Karena kalau orang sudah menyerah, tidak ada semangat, tidak ada gairah, tidak spirit, maka tidak bisa menghasilkan apa-apa. Situasi yang sulit ini, dalam keadaan yang belum membaik, saya minta kepada kita semua, seluruh umat Tuhan, terlebih jemaat Aletheia, jangan menyerah dalam keadaan ini. Jangan menyerah. Ada Yesus yang mampu menolong. Ada Tuhan yang bisa menggerakkan potensi untuk kita diberkati. Tapi kalau saudara sudah menyerah dalam keadaan dan berkata seperti ada satu dalam penjara, ada satu tempat yang membuat kita tidak bergerak bebas, saudara pasti menyerah. Mari kita gunakan kesempatan ini saudara. Seperti Bartimius ini, ya, dilarang. Kita ini tidak dilarang saudara. Ada imbauan-imbauan supaya kita ibadah di rumah, tidak pergi, ya. Kita bisa, paling tidak buat kita bisa sehat karena COVID-19 ini, tidak tertular dan tidak menularkan, memutus rantai supaya tidak ada penularan. Tapi saya mau beritahu, ayo jangan menyerah. Ada banyak yang bisa kita gunakan. Ada banyak cara untuk kita menghasilkan berkat. Ada banyak cara untuk kita menghasilkan mujizat. Kuncinya yang ketiga, jangan pernah menyerah. Bartimius
mengalami perubahan hidup karena dia tidak menyerah. Semakin dilarang, semakin ditindas, semakin ditekan, dia naik keinginannya. Dia semakin berteriak, padahal dilarang, jangan berteriak. Justru semakin keras kita mencatat dan berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Begitu dilarang, dia berteriak lebih keras, Yesus, kasihanilah aku. Ada kesungguhan. Saudara, dalam keadaan situasi yang tidak baik ini, ada banyak himbauan, ada banyak larangan, kita semakin serius menanggapinya. Ini yang poin yang bisa saya bagikan. Ayo serius dalam hidup kita. Jangan biarkan kita ikutin keadaan, kita ikutin. Ayo, jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara, saya tahu yang bekerja pasti ada hal-hal yang berkurang. Ya. Ada yang mungkin dapatkan pendapatan harian harus dirumahkan, otomatis tidak mendapatkan hariannya. Mungkin yang ojek online, yang driver-driver yang kerjaannya mencari penumpang, sekarang banyak batasan-batasan juga berkurang pendapatannya. Yang bekerja harus bekerja di rumah, itu juga banyak hal yang harus dipertimbangkan tentang bagaimana menghasilkan pemasukan. Tetapi saya mau beritahu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ini firman Tuhan. Tidak mungkin kita mendengar cerita Bartimius diberkati, dijamah sehingga bisa melihat, mendapatkan mujizat dari Tuhan kalau dia menyerah. Itu berarti kalau saudara menyerah, saudara tidak dapat apa-apa. Kalau saudara menyerah, saudara tidak mendapat mujizat. Kalau saudara menyerah, tidak akan ada pertolongan Tuhan yang datang. Dan saudara tidak mengalami yang namanya perubahan hidup. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang sedang terjadi yang kita alami, satu hal yang kita harus lakukan, jangan menyerah. Masih ada jalan keluar. Yesus adalah jalan keluar buat kita. Dia Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Dia Allah yang bisa membuat mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya Bartimius dia mengalami berkat itu. Yang pertama saudaraku, supaya mengalami perubahan hidup adalah satu, punya kerinduan. Yang kedua, harus bisa menggunakan kesempatan. Jangan sia-siakan. Dikatakan dalam Alkitab, gunakan waktu yang baik dengan arif bijaksana. Karena waktu-waktu ini jahat, saudara. Ayo gunakan kesempatan ini untuk hal-hal yang baik. Dapatkan hal yang baik. Dan jangan menyerah. Ini kisahnya Bartimius. Lalu bagaimana supaya Bartimius bisa menerima itu? Waktu dia berteriak lebih keras, Yesus, dia yang tadinya terus berjalan, dia tidak mendengar, atau dia mendengar tapi tidak memperdulikan itu, akhirnya dia berhenti. Yesus berhenti pada teriakan Bartimius dan memerintahkan pada muridnya, panggil dia. Luar biasa. Saudara, saya percaya ketika kita berseru dengan sungguh-sungguh, kita berteriak dengan sungguh kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan berhenti mengarahkan pandangannya kepada kita. Dan dia bilang, panggil dia, karena aku akan berkati dia. Amin. Ini harus kita lakukan. Kemudian kita lihat. Kemudian Bartimius didekati dan dikatakan, berdiri. Dia memanggil engkau. Wih, Bartimius kaget. Dikatakan dalam Alkitab yang kita baca, dia menenggakkan jubahnya, menghampiri Yesus. Lalu Yesus bertanya, apa yang harus aku perbuat untukmu? Waduh, kalau saudara ditanya seperti ini, kira-kira jawabannya apa ya? Bartimius buta, tiap hari minta-minta. Ditanya, kamu mau apa? Apa yang harus aku perbuat? Wow. Jawabannya bisa beda-beda, saudara. Setiap dipertanyakan atau kita ditanya, masing-masing pasti jawabnya beda. Bartimius, dia pasti minta supaya aku bisa melihat, supaya aku punya duit banyak. Loh, kan diminta, apa yang kau minta? Tetapi kita lihat apa yang dijawab
Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini yang Bartimius katakan. Kemudian Tuhan bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, maka Bartimius bisa melihat. Dan Bartimius mengikuti kemana Yesus pergi. Yang keempat, kelima, dan keenam, saya beri lagi saudaraku dengan cepat saja. Bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup. Yang keempat, rendahan hati. Begitu dia tahu bahwa Yesus memanggil, dia tanggalkan jubahnya, dia menghampiri Yesus. Saudara, untuk bertemu dengan Tuhan, saudara harus tanggalkan jubah kita. Apa jubah yang harus kita tanggalkan? Dosa. Kita harus tinggalkan kesombongan. Mungkin kita tidak perlu lagi ketika Tuhan panggil kita, kita mau menemui Tuhan, kita tanggalkan kebiasaan lama kita, ya. Kepandaian kita butuh Tuhan. Kita punya kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita butuh Tuhan. Itu yang Bartimius lakukan. Dia menanggalkan jubahnya. Ayo, hari-hari ini kita perlu Tuhan. Tanggalkan jubah kita. Tidak usah cerita-cerita ngomongin orang lain, komentari orang lain. Gak penting, saudaraku. Dan jemaat Aletheia, saya mengingatkan, ayo tanggalkan jubahmu. Jubahmu, kerendahan hati dibutuhkan untuk terima pertolongan Tuhan. Saudara harus merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya menerima pertolongan Tuhan. Dan saya tambahkan lagi bonusnya. Waktu Bartimius mendapatkan pertolongan ini, waktu Tuhan bertanya, apa yang aku perbuat untukmu? Bartimius tidak menjawab, tidak minta macam-macam. Dia cuma minta satu, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Kebutuhan Bartimius supaya matanya terbuka dan dia bisa melihat. Karena kalau cuma masalah berkat, masalah uang, dia bisa cari, buta pun bisa dapat walaupun mengemis. Tapi bukan ini persoalannya. Waktu ditanya, apa yang harus aku perbuat? Rabuni, dia jawab, supaya aku dapat melihat. Saya mencatat yang kelima ini adalah kejujuran. Saudara, kenapa Bartimius mengalami perubahan hidup? Karena dia mau jujur di hadapan Tuhan. Yang dia butuhkan supaya bisa melihat, supaya Allah menolong, Yesus menolong, supaya menjamah dengan kuasanya dapat mencelikkan matanya dan melihat. Saya mengajak jemaat Aletheia dan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, kalau mau minta sesuatu sama Tuhan, mau datang sama Tuhan, menerima perubahan hidup dari Tuhan, jujurlah di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, jujur di hadapan Tuhan. Ada banyak orang terlalu sombong dan ini tidak mendapatkan pertolongan. Ayo jujur, jujur saja. Kalau butuh, ngomong butuh. Ada orang gengsi-gengsi gak dapat pertolongan, jujur saja. Ya, kalau minta sesuai dengan kebutuhan kita, karena Tuhan tahu keinginan kita. Sudah saatnya Tuhan pasti memberkati. Jujur di hadapan Tuhan. Sulit hari-hari untuk mencari orang yang jujur, yang setia, yang pandai banyak, yang kaya banyak, yang mau banyak, tapi jujur setia itu sedikit sekarang, menjadi barang langka. Ayo jadi jemaat yang jujur, jadi umat Tuhan yang jujur, jadi pelayan Tuhan yang jujur, jadi hamba Tuhan yang jujur, maka berkat Tuhan turun, pertolongan Tuhan turun, dan kita pasti diberkati. Dan yang keenam, yang terakhir, kalau bicara mujizat, bicara perubahan hidup, bicara berkat, maka yang tidak boleh dan tidak kita lakukan satu hal ini, harus punya iman. Kenapa Bartimius bisa menerima pertolongan dan hidupnya berubah? Karena dia beriman. Dia percaya bahwa Yesus anak Daud itu bisa menyembuhkan. Dia percaya, dia beriman bahwa Yesus orang Nazaret itu bisa mengubah keadaan. Dia percaya sekalipun tidak pernah melihat, dia mendengar. Karena inilah sebenarnya bukti iman. Percaya itu, mujizat itu bukan karena melihat,
tapi karena percaya. Ini persis Bartimeus ini. Dia tidak melihat tapi dia percaya. Saudara kita ini sudah percaya sama Tuhan. Maka ayo kita beriman sungguh-sungguh. Jangan hidup berdasarkan fakta, tapi hidup berdasarkan janji Tuhan. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Maka saudara akan diberkati. Ini hal yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Bartimeus yang buta itu mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, kemudian mengalami perubahan hidup dari yang buta sehingga bisa melihat. Dan bukan itu saja, tapi dikatakan imanmu telah menyelamatkan. Bartimeus bukan cuma bisa melihat, tapi dia mendapatkan anugerah keselamatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan cepat saya simpulkan. Untuk mengalami perubahan hidup yang pertama, saudara dan saya harus punya kerinduan untuk berubah. Harus pengen, bosan dengan hidup ini. Ayo meronta-ronta, punya kerinduan berubah. Yang kedua, jangan sia-siakan kesempatan. Yang ketiga, jangan menyerah. Yang keempat, harus punya kerendahan hati. Yang kelima, jujur di hadapan Tuhan. Dan yang keenam, yang terakhir, saudara harus beriman. Orang benar hidup oleh iman. Maka saya percaya, saudara dan saya punya kesempatan yang sama untuk diberkati Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Dan doa saya, saudara yang ada di rumah, Jemaat Aletheia dan semua yang sedang mendengarkan khotbah ini, mari punya kerinduan untuk mengalami perubahan hidup. Datang kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menjamah saudara, memberkati saudara, dan saudara dan saya menerima kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan yang sedang beribadah di rumah, kita akan masuk dalam perjamuan. Roti dan anggur yang sudah dibagikan lewat pengurus, mentor, ketua komsel masing-masing di sektor masing-masing yang sudah Bapak Ibu terima, dan kita akan melakukan perjamuan bersama-sama. Sebelumnya saya mohon Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan. Kepala rumah tangga, para imam untuk boleh memimpin lewat video, lewat ibadah online kita, ikutin apa yang ada di video. Kemudian kita juga akan ada pengurapan. Setiap kepala rumah tangga, para imam untuk boleh mengoleskan minyak urapan kepada seluruh anggota keluarganya. Mari saya mengajak kita semua, kita tunduk kepala, kita berdoa, mempersiapkan perjamuan dan pengurapan. Bapak terima kasih, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Jamah setiap kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, supaya kami masuk dalam perjamuan dengan cara yang benar, sehingga kami diberkati dan tidak menjadi kutuk. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau menjamah berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk boleh melayani perjamuan ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita mau angkat pujian dan persiapkan perjamuan kita. Bapak di surga, Hamba mengangkat roti dan anggur ini. Mari Tuhan bersama, Tuhan mengurapi menjadi perjamuan kudus yang boleh memberkati setiap kami. Kami melakukan
Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti tangan kita di atas kepala. Kita akan sama-sama melakukan perjamuan dan kita akan dengarkan nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat anggur tangan kita di atas kepala. Kita akan minum bersama-sama setelah mendengarkan nas Alkitab berikut ini. Demikianlah Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Dan haulmu saat ini Tuhan mengangkat minyak urapan. Kiranya Tuhan menjamah menjadi minyak yang penuh dengan kuasa-Mu karena Kau mengurapi minyak ini Tuhan. Dan biarlah minyak ini Tuhan akan kami oleskan kepada setiap anggota seluruh keluarga yang ada di Aletheia. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi seluruh jemaat, sehingga Tuhan kami boleh berjalan melangkah pasti bersama dengan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, berjalan dengan pengurapan Tuhan, dan kami Tuhan boleh ada dalam pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu sekalian yang di rumah boleh mengoleskan kepada seluruh anggota keluarganya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selama-lamanya Engkau baik Tuhan, selama-lamanya kasih setiamu tak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Memberkati setiap tangan yang memberi ya Bapa. Mari Tuhan, biarlah setiap apapun yang kami berikan pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. Haleluya, puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu pada saat ini ya Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami dan bisa kami lakukan dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau lah yang menjamah memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman ini. Engkau pakai dia lebih heran lagi, kemanapun hamba-Mu ini melangkah, ada Tuhan yang menyertainya. Engkau berkati dia Tuhan, Engkau berkati keluarganya, begitu juga anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pekerjaan usahanya. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang menjadi usahanya, biarlah Tuhan membuatnya berhasil. Engkau jadikan hamba-hamba-Mu ini menjadi garam dunia, terang dunia. Engkau jadikan menjadi saksi melalui kesaksian-kesaksian hamba-hamba-Mu ini. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia yang tercinta ini. Biarlah Tuhan yang menjamah melawan bangsa kami ini. Kalau di bangsa kami ya Tuhan terjadi virus corona, kami percaya Tuhan pasti mengakhirinya. Tuhan pasti memusnahkan virus corona ini. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami ini, bangsa Indonesia ini. Biarlah bangsa kami ini datang bermohon
dan minta pengampunan segala dosa pelanggaran bangsa ini, supaya Tuhan berkenan apa yang mohonkan, Tuhan mengabulkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah di dalam bangsa kami ya Tuhan, mulai tingkat presiden sampai di tingkat RT. Engkau berikan mereka roh takut akan Tuhan. Engkau berikan mereka hati yang benar-benar tulus untuk memerintah rakyat yang memimpin mereka ya Tuhan, supaya pemerintahan di dalam bangsa kami bisa berjalan adil dan makmur ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengurus, pengerja, aktivis yang ada di gereja kami, bahkan setiap jemaat ya Tuhan. Engkau berikan kami ya Tuhan hati yang setia, hati yang tulus untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami ya Tuhan menjadi jemaat yang setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kalau saat ini ya Tuhan ada jemaat yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang terikat Engkau berikan kelepasan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami selama ini ya Tuhan, di mana kami sungguh sangat rindu ya Tuhan. Gereja ini memiliki rumah ibadah yang luas dan permanen, bahkan memiliki izin resmi dari pemerintah, lengkap dengan mobil jemputan bagi jemaat, sarana dan prasarana untuk keperluan ibadah. Dan Engkau jadikan juga kami menjadi berkat-Mu, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kami juga berdoa ya Tuhan, apa yang menjadi program-program di dalam gereja kami ya Tuhan, baik itu program jangka pendek, menengah maupun panjang, biarlah Engkau ya Tuhan menjamah kami ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, supaya program ini di dalam tahun ini bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dana yang kami pakai, Tuhanlah yang mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh Gereja GBI Jemaat Talita Kota Samarinda, baik itu ibadah lima benar, ibadah jaim, ibadah permata, bahkan komsel-komsel yang ada di gereja ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah berkat-Nya ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah-ibadah ini ya Tuhan, kami sebagai jemaat boleh dikuatkan, boleh didewasakannya, bahkan melalui komsel banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ini, supaya benar-benar gereja yang berdampak, benar-benar kegenapan mujizat yang terjadi atas gereja kami dalam tahun ini. Biar itu penuaian jiwa-jiwa maupun penuaian berkat berlimpah-limpah, biarlah tangan Tuhan yang menjamah berkat-Nya, sehingga di dalam tahun ini semuanya bisa terjadi bagi gereja kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tetangga kiri kanan maupun depan belakang maupun yang lalu-lalu diberkati dengan adanya ibadah di tempat ini ya Tuhan. Dengan mereka mendengar ada pujian penyembahan di tempat ini, sehingga mereka yang sudah lama tidak bergereja, bahkan yang belum memiliki gereja, mereka menjadi tertarik mendengar pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Bekasi di mana bergereja kami ada Tuhan. Engkau juga yang memberkati pemerintah Kota Bekasi ya Tuhan. Berikan mereka rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Biarlah keberadaan gereja-gereja di Kota Bekasi ya Tuhan bisa bergereja dengan nyaman dan tidak ada Tuhan unsur-unsur yang tidak boleh kami bergereja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan pokok doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya. Haleluya. Bagi jemaat yang ada di rumah, marilah kita berdiri. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita
kita arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.